penyegelan dua tower yang tidak berizin, milik PT Inti Bangun Sejahtera IBS, yang beralamat di daerah Kampung Giri Mekarjaya, RT 003, RW 015 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan PT Tower Bersama, TB alamat di daerah Jalan Karya Bakti Kampung Lebak saat nomor 17 RT 001, RW 018 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Walaupun kedua tower tersebut sudah dilakukan penyegelan dan sudah ditindak pidana ringan tipiring oleh pihak Pengadilan Balai Bandung, pada tanggal 16 November tahun 2020 yang lalu, dan pengusahanya sudah membayar kewajibannya denda pelanggaran sebesar Rp50 juta untuk tower milik PT Inti Bangun Sejahtera dan Rp20 juta untuk tower di daerah Cipageran, milik PT Tower Bersama. Namun pihak Satpol PP tetap kekeh tidak akan membuka segel Pol PP lain yang sudah terpasang di kedua tower tersebut. Hal itu membuat seorang pengusaha tower dari PT Inti Bangun Sejahtera dan dari PT Tower Bersama merasa kecewa dengan adanya tebang pilih tersebut. Karena berdasarkan keterangan dari pihak pengusaha itu, pihak pemerintah Kota Cimahi yang terkait, bila benar-benar ingin menegakkan peraturan daerah atau perda, seharusnya seimbang. Semua kena sanksi dan tidak ada pilih kasih atau tebang pilih. Pengusaha kedua tower tersebut telah mengakui akan kesalahannya. Hanya kata pengusaha itu, kalau mau menegakkan aturan, semua tower yang ada di Cimahi banyak yang tidak berizin, baik tower yang sudah berdiri maupun yang baru mulai, mereka juga harus kena sanksi hukum juga yang sama. Seperti, kata pengusaha tower itu, sebagai contoh tower yang berdiri di Jalan Encep Kartawirya nomor 216 RT 005 RW 001 Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, tower tersebut pada tanggal 10 September tahun 2019 telah disegel Pol PP lain oleh Satpol PP Kota Cimahi, dan juga tower tersebut telah ditipiring oleh Pengadilan Balai Bandung. Yang dikatakan tebang pilih oleh pengusaha tower, segel Pol PP lain dapat dibuka dan dapat untuk beroperasi kembali seperti biasanya. Yang disesalkan oleh pengusaha itu, izin mendirikan bangunannya atau IMB, sampai saat ini belum ada, bahkan kata pengusaha itu, izinnya baru diproses di Dinas Lingkungan Hidup, bahkan set plan pun belum ada. Pengusaha tower tersebut, pada intinya meminta keadilan kepada pihak Satpol PP Cimahi, jangan terjadi tebang pilih. Ari Sultan, SH dari Kejaksaan Tindak Pidana Umum atau Pidum Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak pengusaha tower yang melanggar, bahwa segel boleh dicabut kalau izin IMB sudah keluar dan diterima pihak pengusaha. Dan yang boleh mencabut adalah pihak Satpol PP dan bukan dari pihak pengusaha tower. Dan Ari pun menyarankan kepada pihak pengusaha tower, jangan coba-coba berani mencabut sendiri Pol PP lain, sampai izin IMB-nya sudah terbit dan sudah dipegang pengusaha. Tidak hanya itu saja, bahkan Ari menyarankan pula kepada pihak Satpol PP, agar membuka Pol PP lainnya bila pengusaha tersebut sudah mengantongi izinnya, agar pengusaha tower dapat melanjutkan pembangunannya. Kepala Bidang atau Kabid Penegakan Peraturan Daerah atau Perda Kota Cimahi M. Syamsul Ma'arif, A.P. MAP pihaknya bukan tidak punya perasaan kepada pihak pengusaha untuk membuka segel tersebut, tapi karena ini menyangkut kepada aturan, bila izin mendirikan bangunannya atau IMB, sudah ada dan dapat dibuktikan kepada pihak Satpol PP, pihak Satpol PP siap akan membuka segel tersebut. Janji dari pihak Satpol PP, tidak akan menghalang-halangi pihak pengusaha, untuk minta dibuka segel tersebut, kalau mereka sudah menyelesaikan surat perizinannya, dan dapat dibuktikan pada Satpol PP, pihak Satpol PP akan secepatnya membuka segel Pol PP lain tersebut. Karena menurut Syamsul, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Cimahi, Ari Sultan, SH, berdasarkan instruksi dari Kejaksaan, walaupun sudah ditindak tipiring, pihak Satpol PP tidak dapat membuka segel Pol PP lain tersebut, sebelum pihak pengusahanya mengantongi izin IMB-nya. Dengan ditipiring oleh pihak pengadilan, itu terkait pidananya, tapi aturan administrasi berdasarkan perdanya harus ditempuh terlebih dahulu. Bahkan yang dikhawatirkan oleh Syamsul,
Bila segel itu dibuka, lalu tiba-tiba pengusaha tower tersebut membangun kembali towernya, dan secara teknis, tower itu ambruk dan memakan korban. Itu yang dikhawatirkan pihak Satpol PP, karena Syamsul yakin, pihaknya pasti akan dipersalahkan oleh masyarakat dan jadi presiden buruk di kesatuan Satpol PP itu sendiri. Kalau kami tetap pada memegang aturan bahwa kalau itu belum keluar izinnya, ya, jadi disegelnya tower tersebut, ya, kami berpegang pada dasar bahwa mereka pihak perusahaan, ya, membangun tanpa izin. Kita sudah melakukan peringatan baik lisan ataupun tertulis, tetapi pihak pengusaha juga tidak menggubrisnya sehingga kami lakukan penyegelan atau memasang pol PP lain. Nah, dengan maksud agar pihak perusahaan tidak melanjutkan kembali aktivitas pembangunannya. Nah, kemudian kami melakukan atau membawa kasus ini ke sidang Tipiring dan sudah dilakukan proses persidangan dan di pihak perusahaan mendapatkan sanksi berupa denda pidana, harus membayar kepada negara sejumlah uang sekitar 50 juta rupiah, dan itu tidak membatalkan dari sanksi administrasi yaitu berupa penyegelan yang kami lakukan sesuai dengan Perda. Jadi kalau itu mas sanksi pidana berupa denda pidana dengan Tipiring itu, kalau yang ini adalah sanksi administrasi. Sanksi pidana tidak menghentikan atau menghilangkan sanksi administrasi. Itu yang saya tahu. Dan kami juga sudah melakukan konfirmasi ke pihak kejaksaan kepada Pak Ari, ya, sebagai jaksa yang saat itu hadir di persidangan. Jadi Pak Ari pun mengatakan ini tidak bisa dibuka segel sebelum izinnya ini terbit. Itu yang bisa saya jelaskan. Ya, sebetulnya kami mencegah pihak perusahaan melakukan kembali aktivitasnya sebelum izinnya ini terbit. Kalau saja nanti izin mendirikan bangunannya sudah terbit, kami akan segera buka. Kalau katakan kalau sekarang misalkan izin terbit nih, hari ini jam 2 katakan sudah terbit dengan dibuktikan dokumen yang sah, ya, dari pihak perusahaan bawa ke saya, maka saya tidak akan lama, tidak usah nunggu besok, saya langsung ke lapangan dan akan kami buka segel tersebut. Kami juga tidak mau menghalang-halangi operasional sebuah perusahaan, ya, apalagi itu untuk investasi begitu. Tapi ini kami lakukan semata-mata tadi kami mencegah pihak perusahaan untuk melakukan kembali atau meneruskan operasional dari tower tersebut. Begitu. Terima kasih. Ya, jadi kenapa sampai sekarang Satpol PP lain itu belum dibuka pasca sidang Tipiring, padahal sudah dikenakan sanksi pidana? Karena belum ada kajian teknis dari dinas terkait, ya, untuk pembangunan tower tersebut, maka ini tidak akan kami buka. Karena tower ini berdiri, ya, ketika belum ada kajian teknis, maka tidak bisa dipastikan bahwa itu dijamin aman. Bagaimana kalau tower tersebut roboh, ya, sedangkan di sekitarnya ini ada beberapa rumah penduduk dan ini mengenai rumah penduduk. Nauzubillah lagi nanti ditakutkan ada korban jiwa. Maka kembali nanti kepada kami Satpol PP lah yang dipersalahkan karena terjadinya permasalahan yang tidak kita harapkan ini. Bagja Sukmana, Salza TV melaporkan dari Cimahi.